Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan MK termodinamika, yaitu panas bumi, dengan judul Panas Bumi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ira Kusumadewi, SSIMT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, bernama Iriu Velamea Anggia Rahab dengan NIP F1D321015, ada Erlangga Arafi dengan NIM F1D321009, Angelita Sinaga dengan NIM F1D321023, dan Andrian Rivaldo dengan NIM F1D321001. Terakhir ada Reta Liana Cahyani dengan NIM F1D321015. Materi pertama yaitu Erlangga Raffi. Kepada Erlangga, dipersilakan. Terima kasih, Anggi. Energi panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya, yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatan diperlukan proses penambangan. Indonesia dikaruniai potensi panas bumi yang cukup melimpah karena posisi geografisnya yang berada di daerah cincin api yang secara umum menyimpan potensi pemanfaatan panas bumi yang cukup besar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Tenaga panas bumi atau geotermal merupakan pemanfaatan energi panas bumi dari bawah permukaan bumi untuk menghasilkan listrik maupun panas. Selanjutnya, kekuatan atau strength energi panas bumi. Keuntungan energi panas bumi antara lain adalah sebagai berikut. Biaya pembangkitan listrik yang rendah, kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Biaya pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah konstan selama masa pakai fasilitas karena tidak ada bahan bakar yang dibeli dan biaya fasilitas sebagai besar tetap. Sumber energi konstan sepanjang waktu. Sumber energi terbarukan karena berasal dari inti bumi dan fluidanya disirkulasikan kembali ke bumi. Pembangkit listrik panas bumi, binary cycle, tidak menghasilkan polusi dan emisi GRK. Energi panas bumi dihasilkan secara domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi. Selanjutnya, kelemahan energi panas bumi. Kelemahan energi panas bumi antara lain adalah sebagai berikut. Pembangkit listrik panas bumi hanya ekonomis di daerah. Pembangkit listrik panas bumi membutuhkan investasi yang sangat mahal untuk eksplorasi, pengeboran, dan pembangunan pembangkit. Pembangunan pembangkit listrik panas bumi dapat mempengaruhi stabilitas tanah di daerah sekitarnya, dan aktivitas seismik dapat timbul karena pengeboran. Sumber energi panas bumi dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Angga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Angelita Sinaga. Kepada Angel, kami persilakan.
Terima kasih moderator. Selanjutnya peluang opportunity energi panas bumi. Peluang atau opportunity energi panas bumi di Indonesia antara lain adalah pemanfaatan panas bumi dapat mengurangi devisa dari pemanfaatan energi berbasis fosil sehingga dapat meningkatkan ketahanan dalam negeri, adanya krisis listrik dan pertumbuhan permintaan listrik di sekitar daerah yang mempunyai potensi panas bumi masih besarnya ketergantungan terhadap BBM yang menyebabkan masalah keamanan pasokan energi nasional. Komitmen dunia sesuai dengan Kyoto Protokol untuk mengurangi emisi CO2 dapat dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk mengurangi emisi yang signifikan hingga tahun 2020. Kompetensi SDM dan kemampuan teknologi nasional selama lebih dari 25 tahun pengembangan panas bumi dapat menjadi modal dalam pemanfaatan panas bumi Indonesia. Selanjutnya, ancaman atau threat energi panas bumi. Ancaman energi panas bumi di Indonesia antara lain adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten khususnya di daerah. Investasi di industri panas bumi kurang diminati karena tingkat pengembalian modal yang rendah yang tidak pasti pola pengguna panas bumi yang belum bankable, kemungkinan munculnya peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan panas bumi. Kesulitan untuk mewujudkan tarif listrik yang menarik bagi pengembangan panas bumi. Pengembangan energi panas bumi adalah bisnis yang syarat akan dana dengan pengeluaran terbesar dilakukan sebelum pembangkit berproduksi. Selanjutnya, energi listrik dari panas bumi mampu menghemat penggunaan sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi atau batu bara. Bila dikonversikan, setiap 100 unit kapasitas terpasang panas bumi setara menggunakan 4.250 barrel minyak per hari, atau setara dengan memanfaatkan 864 ton batu bara per hari. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Sucia mengatakan bahwa potensi tersebut dengan menghitung masa operasi selama 30 tahun, maka setara dengan pemakaian minyak bumi sebesar 12 miliar barrel. Sementara cadangan minyak bumi Indonesia saat ini sekitar 6,4 miliar barrel. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Angel. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Andrian Rivaldo. Kepada Andrian, dipersilakan. Bella, selanjutnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan energi di Indonesia. Krisis energi yang terjadi pada awal tahun 1970-an menyadarkan sebagian penentu kebijaksanaan bahwa perencanaan mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan energi. Perkembangan situasi global setelah krisis minyak menghasilkan sosok yang semakin jelas bahwa energi minyak bumi tidak dapat lagi dikatakan sebagai energi berlimpah dengan mudah dan murah dapat diperoleh. Sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2006, energi baru terbarukan akan mengisi bauran energi primer tahun 2025 sebesar 17%, yang terdiri dari 5% berasal dari pemanfaatan bahan bakar nabati, 5% berasal dari panas bumi, 2% merupakan pemanfaatan batu bara yang dicairkan, dan energi baru terbarukan lainnya, antara lain biomasa, nuklir, air, surya angin, sebesar 5%. Selanjutnya, potensi perlindungan lingkungan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi. Secara nasional, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan jika meratifikasi protokol Kyoto dalam konversi perubahan iklim. Negara berkembang tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan GRK dari pembakaran BBM yang menyebabkan pemanasan global. Konvensi justru mengatur mekanisme keuangan bagi perkembangan dan alih teknologi serta pengembangan kapasitas negara berkembang dalam menggunakan teknologi yang rendah emisi atau yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, mikrohidro, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya diversifikasi sumber energi yang sumber terbarukan dan efisiensi energi mendapatkan insentif yang menarik. Selanjutnya,
penghematan subsidi untuk pembangkit listrik setiap 100 MW kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terpasang, maka dapat dihematkan 4.250 barel minyak per hari atau setara dengan atau setara dengan 864 ton batubara untuk pembangkit dengan kapasitas 60 MW berbahan bakar minyak. Bila diganti dengan pembangkit listrik panas bumi, bisa dihemat sekitar 43 juta US dollar per tahun dengan konsumsi bahan bakar yang digunakan adalah fuel oil. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. PLN masih mengkonsumsi BBM solar sekitar 2 juta kiloliter per tahun, terutama untuk pembangkit yang menggunakan mesin diesel yang masih dipakai sebagai pembangkit utama di daerah Indonesia Timur, terutama pada pulau-pulau isolat, area seperti di Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, Ambon, Banda, Halmahera, sebagian besar Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Dari data PLN tahun 2008, BPP biaya pokok penyediaan listrik di Pulau Lombok sekitar 1.600 kW di Ambon dan di Jayapura sekitar 1.900 kW. Padahal harga jual ke masyarakat umum hanya sekitar 650 kW. Kerugian PLN sangat besar dan harus ditanggung dengan subsidi listrik pemerintah dari APBN. Investasi untuk pengembangan energi panas bumi membutuhkan dana yang besar dan harus didukung dengan regulasi yang jelas dari pemerintah dan dukungan dari lembaga pendanaan, karena pihak pemberi dana tidak akan mau memberikan pinjaman untuk proyek yang tidak dijamin oleh pemerintah, terutama dari sisi regulasinya. Kesimpulannya, ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor pendorong utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7,7% pada tahun 2014, Indonesia membutuhkan rasio elektrifikasi 80%, sehingga pemerintah berencana untuk meluncurkan pembangkit listrik tahap 3 dengan kapasitas 15.000 MW karena proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap 1 dan 2 belum bisa menutup kebutuhan listrik yang diperlukan untuk memacu ekonomi nasional. Pembangkit tenaga listrik Indonesia masih sangat mengandalkan bahan bakar dari sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu batu bara, gas, dan minyak. Sedangkan harga bahan bakar tersebut cenderung untuk berubah-ubah sesuai pergerakan harga minyak dunia. Ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil juga sangat rentan terhadap kekurangan pasokan, karena sifat bahan bakar tersebut yang tidak terbarukan sehingga dapat habis maupun terbatas pasokannya di pasaran. Diversifikasi energi sangat diperlukan untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis bahan bakar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang memuaskan dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.